Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sabda Nabi tersebut terdapat isyarat bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah itu dengan takwanya. Jadi kemuliaannya itu di takwanya, Pak. Dan takwa itu tidak bisa dihina, tidak bisa diremehkan, tidak bisa dizalimi, tidak bisa diganggu, tidak bisa. Ini obatnya bagi orang yang sering korban, dihasad, didengki, digibah, ditajassus, dizalimi, di apa. Kita seperti emas. Itu emas, Pak, dibuang dimanapun, kalaupun bercampur dengan lumpur, orang tahu emas, tetap dia dihargai sebagai emas. Orang bertakwa seperti itu. Dia dibohongi, tetap takwa sama. Dihina, tetap dia sama. Dizalimi, tetap dia sama. Tidak berkurang karat ketakwaannya hanya karena dicerita kiri kanan oleh orang. Tidak berkurang. Karena itu Nabi mengatakan sesudah mengobati itu penyakit-penyakit, Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Nilaimu itu di sini. Bisa menjadi orang dihina manusia karena kelemahan dan kemiskinannya, Pak. Bisa yahkiru, ya, dihina. Namun dia lebih mulia daripada orang yang mempunyai kehormatan di dunia. Manusia berbeda tergantung dari ketakwaannya. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, inna akramakum indallahi atqakum. Coba lihat, Pak. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisinya Allah atqakum. Paling bagus apa? Ketakwaannya. Ini ayat Quran. Sesungguhnya yang paling mulia, paling akram. Ini kata bukan cuma qarn saja, tapi akram. Paling mulia. Bentuk tafdil namanya ini. Bentuk superlatif. Bentuk perbandingan yang paling hebat. Sesungguhnya paling bertakwa adalah yang paling bagus kadar ketakwaan. At-taqwa hahuna. Ini coba lihat, Pak, Nabi tidak pernah menunjuk amalan-amalan fisik satupun. Ya. Tempat bersamanya ketakwaan itu di hati. Jika hati bertakwa, niscaya seluruh anggota badan akan bertakwa. Ini Nabi katakan ini. Ala wa inna fil jasad. Ketahuilah sesungguhnya pada tubuhmu ada mudghah, ada daging. Ada sepotong daging pada tubuh kita. Yang sepotong ini, kata Nabi, iza salahat. Kalau bagus gitu, yang potongan yang sepotong ini mudghah, salah, maka baguslah al-jasadu kullu, seluruh tubuhnya. Wa iza fasadat, dan apabila rusak yang sepotong mudghah itu, fasada al-jasadu kullu, maka rusaklah seluruh yang lain. Ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah yang satu itu adalah qalbu. Nabi sudah pakai di sini sadar, bukan lagi sadar, tapi qalbu. Qalbu, hati. Coba lah, Pak. Tapi bukan hati, Pak, yang dekat jantung itu. Bukan tuh. Yang bilang ada orang nanti sakit, apa namanya, sakit lever. Kalau sakit lever bilang sakit apa? Sakit hati. Tolong jangan ditafsirkan begitu, ya. Bilang sakit apa? Kalau sakit lever bilang, oh, kau penyakit hati. Lain penyakit hati secara fisik, lain lever, Pak, ya. Kalau hati secara fisik berarti sekitar jantungnya. Tapi kalau hatinya berarti pikirannya, pemahamannya, amalannya, keyakinannya. Itu qalbu, ya. Hati itu pusatnya
bahagia dan sengsara. Orang bahagia atau sengsara itu ada di hatinya, Pak. Yang merasakan bahagia itu kan bukan di telinga, bukan di mulut, di hati. Mau sengsara di sini juga. Jadi kalau yang Bapak, boleh orang sakit tapi belum tentu apa? Sengsara. Boleh orang punya kemewahan, punya semuanya sehat tapi sengsara. Bedakan Pak ya. Ibnu Taimiyah di penjara tapi bahagia. Profesor Hamka di penjara tapi dia bahagia. Ada orang di rumah mewah tapi sengsara. Yang membedakannya itu bukan luarnya, hatinya. Ada orang pakai ketawa-ketawa tapi sebenarnya sengsara itu. Hanya ketawa lepas saja sementara itu. Di sini juga kata kaya itu kan di hati kita. Kaya dan miskin di sini, Pak. Jadi kekayaan hakikat ada di hati. Kemiskinan hakikat juga ada di hati kita. Siapa orang miskin abadi itu, Pak? Siapa miskin abadi? Oh, siapa orang paling miskin, Pak? Siapa orang paling miskin? Semua yang dia punyai tidak pernah dianggap ada. Coba, Pak. Ya, saya tidak ada apa-apa aku. Miskin kok itu. Orang paling miskin tidak pernah dia syukuri apa-apanya. Itulah miskin. Orang yang miskin tidak pernah bisa melihat apa yang dia miliki, tapi yang dia lihat orang lain. Itulah orang paling miskin. Apa yang ada sama orang dia inginkan, tapi ada pada dia, dia tidak memanfaatkan. Itu orang miskin di hatinya, Pak. Karena berharap sementara dia sudah miliki, dia bilang, kecil dia itu. Ada warna 1 juta, tapi harap 1.100.000, miskin. Ada uangnya 50.000, tapi yang kebutuhannya 40.000, kaya. Saya tanya dulu, Bapak orang kaya atau miskin? Kaya. Betul. Betul. Kaya atau miskin, Pak? Kaya. Ragu Tongi bilang miskin, Ragu Tongi bilang kaya. Bilang saja kaya. Kasih tahu diri apa, saya orang kaya, saya orang kaya, saya orang kaya. Terserah orang lain mau aku itu tidak. Yang jelas Bapak mengatakan dirinya saya kaya. Apa bukti kekayaan? Saya tidak berharap dengan apa yang ada sama Bapak. Saya tidak pusing-pusing. Bapak punya mobil berapa, saya tidak pusing. Tidak pernah saya bayarkan cicilan tak. Bapak kaya. Yang paling miskin itu orang sibuk menghitung uangnya orang. Tenang dan gelisah ada di hati kita, Pak. Soal mau kita tenang, soal gelisah, Bapak yang kendalikan itu hati kita. Mau kita tenang, mau gelisah, tidak ada hubungannya dengan yang lain, itu ada di hati. Sama ini dengan corona, mau kita stres atau tidak stres, Bapak yang kendalikan. Iya. Coba sebelum Bapak berangkat, nanti ada corona, nanti ada corona, nanti Bapak stres sendiri kan? Dan itu sering dingin badan tak. Kalau sudah dingin, nanti panas dingin, pernah pakai direm, reaksi. Kopi. Kalau saya Pak, bahasanya Pak Wali Kota dulu, Pak Prof Yusran, yang wali kota tersingkat di Kota Makassar. Jadi wali kota paling tersingkat itu Pak Prof Yusran. Diganti masa corona, belum di corona diganti saya. Inilah wali kota corona. Apa kata beliau? Jangan melawan COVID, jangan melawan corona, tapi bersahabat dengan corona. Jadi Bapak lebih tenang. Kalau memang kena dan itu ada, kadar Allah kan, kadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada yang jelek, Pak, bagi orang beriman. Tidak ada yang jelek bagi orang beriman. Tidak ada orang jelek kalau orang beriman. Cuma orang beriman tidak boleh gegabah, tetap ikhtiar dan usaha kita. Kalau Bapak ada panas-panas dingin, kalau saya tanya dan saya buka dalam kitab At-Tib pengobatan, kalau ada gejala panas begitu segera mandi. Dan resepnya Nabi, Pak, ternyata obat paling bagus, mandi sebelum salat subuh.
Dan rumahnya itu yang paling mujarab, dan dokter sudah temukan juga. Saya bilang itu yang paling bagus. Dan rupanya mandi yang paling jelek itu Pak jam 8 sampai jam 10. Tapi itu kebiasaan tak. Iya. Jadi jangan terlalu gelisahkan diri kita Pak. Kembali, mulia dan hina ada di sini. Mau ke mulia dan hina ya ada saja. Mau cinta dan benci ada di sini. Lembut dan kasar di sini. Soleh satu huruf bedanya Pak. Soleh dan salah di hati. Mau ke baik dan buruk ada di hati. Iman dan kufur coba. Sama-sama pergi berjihad. Sama-sama pegang senjata. Sama-sama sholat. Tapi satu kategori beriman, imannya benar. Satu kategori kufur karena kemunafikan. Fisiknya sama-sama rukuk, sama-sama sujud. Bedanya cuma di hati saja. Zikir dan lupa ada di sini di hati. Melihat atau tidak itu di hati.